Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, saat ini sebuah kekuatan dahsyat melonjak. Saat sosok muda itu melesat turun, itu berarti pertempuran yang menggembarkan telah dimulai. Chou Guangsheng muncul di hadapan Qin Aotian. Kelima jarinya terkepal erat, dan cahaya merah darah mengembun. Langsung berubah menjadi cakar naga merah darah di telapak tangannya. Cakar naga itu langsung menyatu sempurna dengan kelima jarinya. Ia melancarkan pukulan, dan udara meledak seketika. Hembusan angin kencang disertai raungan naga menggema di seluruh angkasa. Qin Aotian menyipitkan mata saat merasakan kekuatan dahsyat yang datang ke arahnya. Orang ini mampu membuat Gu Yanke dan Gu Yanfeng menderita kekalahan telak. Dia memang bukan orang biasa. Di usia semuda ini, kamu sudah mampu memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Harus kuakui, kamu memang luar biasa. Ia tampak tersenyum dan telapak tangannya perlahan menepuk ke bawah. Telapak tangannya ringan, tetapi ketika bersentuhan dengan tinju itu, kekuatan yang sangat mengerikan meletus dan ruang di sekitarnya langsung terdistorasi. Waktu seakan berhenti. Kemudian, gelombang dahsyat itu bertabrakan dengan titik pertemuan tinju dan telapak tangan. Terdengar suara ledakan keras, dan kemudian di bawah hantaman gelombang kejut, sesosok muda terlempar mundur dan melayang ribuan kaki di udara. Itu anak itu. Semua orang mata langsung tertuju padanya. Chou Guangsheng memaksakan diri untuk menenangkan diri. Wajahnya memerah dan dia meludahkan darah. Ekspresinya menjadi semakin pucat. Ia menunduk saat menatap lengannya. Kepalan tangannya berlumuran darah. Bahkan tulang-tulangnya yang seputih salju pun terlihat jelas. Ini baru pertarungan pertama mereka. Dan meskipun fisiknya kuat, dia sudah terluka parah. Ini menunjukkan betapa kuatnya Qin Aotian. Di dalam kota kekaisaran, hati semua orang gelisah ketika melihat Chou Guangsheng, yang pada pandangan pertama terlihat sangat lemah. Rasa takut yang tak terjelaskan melonjak di hati mereka. Mungkinkah itu benar-benar takdir yang membunuh mereka? Saat ini, wajah cantik Ratu Feng menegang. Ia menatap sosok muda di langit dengan gugup, dan ekspresinya tidak bisa dijelaskan. Semua harapan dinasti Su Feng tertuju pada pemuda ini. Jika dia tidak bisa membunuh ataupun mengalahkan Qin Aotian, tidak seorang pun yang akan selamat di bawah kekuatan istana dewa dan iblis. Bibir merahnya mengerucut rapat dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Namun yang mengejutkan, saat ini wajah Chou Guangsheng tidak menunjukkan banyak kepanikan, melainkan perlahan-lahan menunjukkan sedikit rasa antusias. Mungkinkah orang ini punya rencana cadangan? Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada Chou Guangsheng. Dengan rasa penasaran muncul di mata mereka. Chou Guangsheng mengangkat telapak tangannya untuk menyekat darah dari sudut mulutnya, lalu kemudian menyeringai. Kekuatan Tuan Istana Qin hanya biasa saja. Saat ini, dan semua orang tercengang. Apakah orang ini gila atau otaknya yang rusak? Anak ini benar-benar bodoh. Dia bahkan tidak tahu situasinya, kata Qin Hu dengan tatapan sinis. Gu Yanke dan Gu Yanfeng di samping saling berpandangan. Tetapi wajahnya tampak sedikit tegang dan matanya sedikit berkedip. Mereka jelas tidak setuju dengan kata-kata Qin Hu. Mengesampingkan hal-hal lain, bahkan jika senjata tajam yang digunakan pria itu,
Untuk memaksa mereka pergi tadi malam tidak digunakan. Situasi saat ini tidak akan berat sebelah. Meskipun mereka tidak percaya bahwa senjata itu dapat menggunakan ini untuk mengalahkan Ki Aotian. Jauh di langit, Ki Aotian mengangkat alisnya sedikit saat melirik pemuda di seberangnya. Sepertinya Anda sangat optimis dengan situasi Anda. Menurutnya, tidak peduli apapun cara tersembunyi yang dimiliki anak ini, dia akan hancur total di hadapan kekuatan absolutnya. Oleh karena itu, akhir hari ini tidak akan berubah. Chu Guangsheng tersenyum ringan. Ia tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya, dan raungan naga terdengar dari tubuhnya. Tubuhnya langsung bergetar, dan kekuatan naga yang kuat mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Membuat fluktuasi aura yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin kuat. Teknik Dewa Naga Darah, transformasi ketiga. Segel di tangannya tiba-tiba terhenti, matanya langsung berkilat, dan geraman rendah keluar dari tenggorokannya. Raungan naga yang memekakan telinga terdengar, dan cahaya darah yang kuat meledak di tubuhnya. Tampaknya berubah menjadi naga merah darah dengan taring dan cakar terbuka di belakangnya. Kepala naga itu ditutupi oleh lapisan kabut darah, dan wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Tetapi getaran kuat yang samar-samar terpancar darinya cukup untuk menarik perhatian orang. Dan ini adalah perubahan ketiga dari seni Dewa Naga Darah. Bila ilmu bela diri ini dipraktikkan hingga tingkat ini, seseorang dapat memanggil jiwa naga dan membentuk bayangan naga darah di belakang tubuhnya. Dan kekuatannya pun akan meningkat berkali-kali lipat dalam sekejap. Di masa depan, seiring pemahamannya tentang seni bela diri seni Dewa Naga Darah semakin dalam, bayangan naga darah akan semakin memadat, hingga akhirnya berubah menjadi naga darah sungguhan dengan kekuatan yang sangat besar. Daging dan darah Chu Guangsheng mengembun di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya diselimuti kabut merah. Matanya tampak memerah seperti mata naga darah. Beraninya anak ini menantang kepala istana Qin. Bagaimana mungkin dia tidak punya trik yang layak untuk digunakan? Dia menatap Qin Aotian lalu menyeringai. Matanya dipenuhi rasa dingin yang menusuk. Saat berikutnya, sosoknya melesat keluar, dan bayangan naga darah di belakangnya juga mengikuti untuk menyerbu ke arah Qin Aotian. Chu Guangsheng mengepalkan kelima jarinya, dan bayangan naga darah di belakangnya mengulurkan cakar naganya untuk menyatukan dengan tinjunya. Cahaya dingin melintas di matanya, dan dia melayangkan pukulan tepat mengenai wajah Qin Aotian. Kali ini, ekspresi Qin Aotian langsung menjadi serius. Udara dingin di sekitarnya langsung melonjak, dan dengan cepat mengembun menjadi jari kristal es. Sebuah jari dingin tiba-tiba menyeruak dari atas kepalanya, lalu bertabrakan langsung dengan tinju naga darah itu. Suara ledakan pun terdengar keras. Kali ini, Chu Guangsheng tidak mundur sama sekali. Bayangan naga darah di belakangnya meraung, dan kekuatan tak terbatas meledak, menyerbu ke arah jari es kristal. Permukaan jari es itu langsung meledak, dan dengan retakan mulai menyebar dengan cepat. Chu Guangsheng menatap jari yang sedingin es itu. Sorot matanya yang tajam tiba-tiba terpancar di matanya. Urat-urat di lengannya langsung menonjol, dan teriakan tajam keluar dari tenggorokannya. Rusak. Begitu dia mengucapkan kata itu, lengannya tampak tertekuk ke belakang. Lalu dengan kekuatan yang tak tertandingi, tinjunya menghantam jari es itu. Terdengar suara ledakan yang mengerikan. Pupil mata semua orang tiba-tiba menyusut.
Orang ini benar-benar menggunakan kekuatan fisiknya untuk mematahkan serangan Qin Ao Tian. Di tengah tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya, jari es itu langsung meledak dan gelombang udara dingin menyebar, membekukan apapun dalam radius 10.000 kaki. Untuk sesaat, udara pun terasa membeku, dan semua orang memandang dengan mata penuh keterkejutan. Setelah anak itu mengaktifkan teknik kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi, kekuatannya tiba-tiba meningkat pesat. Ekspresi Qin Ao Tian sedikit muram. Ia menatap sosok muda di hadapannya. Pantas saja kau berani menantang kepala istana ini. Kekuatan seperti itu memang cukup mengesankan. Tuan Istana Qin, Anda terlalu sopan. Zhou Guangsheng menarik kembali tinjunya, lalu menatap Qin Ao Tian dengan tatapan dingin saat berkata dengan ringan. Selanjutnya, saya ingin meminta nasihat dari kepala istana Qin. Bagaimana seni bela diri saya? Sebelum dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya. Di tengah raungan naga, bayangan tinju merah darah yang tak terhitung jumlahnya melesat turun, langsung menyelimuti Qin Ao Tian dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bayangan tinju merah darah itu berjatuhan, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk mengancam seorang praktisi tingkat 9 biasa. Dan sekarang, dengan begitu banyak tinju merah darah yang saling tumpang tindih, bahkan seperti Qin Ao Tian pun akan merasa ancaman. Padat kan? Mata Qin Ao Tian berkilat dingin, dan gelombang udara dingin menderu masuk, mengembun menjadi tirai es sebening kristal. Di atas tirai es, cahaya biru mengalir, dan udara dingin yang mencengangkan menyembur keluar, mengembun menjadi kabut biru es. Bayangan tinju berwarna merah darah berjatuhan dan terus-menerus membombardir tirai es itu. Dalam sekejap, udara dingin yang mengerikan meledak, membekukan semua bayangan tinju, lalu meledak dengan keras. Namun, setelah itu, lebih banyak lagi bayangan tinju merah darah itu berjatuhan, menembus kabut biru es dan membombardir tirai es. Arus dingin meledak dan kekuatan dahsyat menyerbu ke bawah, menyebabkan tirai es bergetar terus-menerus dan tampak seperti akan hancur. Tatapan tajam melintas di mata Zhou Guangsheng saat dia mengangkat lengannya. Bayangan naga darah di belakangnya juga mengangkat cakarnya. Dan cahaya darah yang pekat berkumpul di tengah cakarnya. Detik berikutnya, ia menampar dengan telapak tangannya. Dan cakar naga raksasa itu pun menampar ke depan. Cahaya berwarna darah berubah menjadi aliran cahaya, melesat keluar dari pusat cakar dan menghantam tirai es. Saat berikutnya, di tengah tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya, tirai es meledak dan arus dingin menyebar keluar, menyebabkan dunia es di sekitarnya mengembun beberapa kali lagi. Untuk sesaat, suhu telah turun tajam, dan semua orang merasakan hawa dingin menusuk dan bergemetar sekujur tubuh. Anak itu benar-benar keunggulan dalam pertarungan dengan Qin Ao Tian. Namun, ini seharusnya baru permulaan. Mata beberapa orang berbinar saat mereka melihat dunia es yang semakin mengerikan di sekitar mereka. Mereka secara bertahap menyadari bahwa Qin Ao Tian tampaknya sedang merencanakan serangan yang kuat. Dan semua metode sebelumnya hanyalah langkah permulaan. Zhou Guangsheng tampak serius. Ia merasakan hawa dingin yang datang dari segala penjuru. Dan raut wajahnya pun langsung berubah. Qin Ao Tian ini memang karakter yang sulit dihadapi. Sebelumnya,
Ia tampak berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tetapi ia mampu melancarkan serangan yang lebih kuat secara diam-diam. Apakah kamu memperhatikannya? Qin Aotian tersenyum tipis tanpa ada ekspresi terkejut di matanya. Karena ketika dia membuat pengaturan ini, dia tidak pernah sengaja menyembunyikannya. Menurutnya, hal itu tidak perlu sama sekali. Dengan kekuatannya saat ini, ia mampu menghancurkan lawan secara langsung. Dan dia sangat yakin akan hal ini. Memikirkan hal ini, Qin Aotian menghentakkan kakinya. Dan udara dingin di sekitarnya naik tinggi ke angkasa. Langsung berubah menjadi badai dingin yang mengamuk di langit. Bersama dengan itu, teriakan keras bergema di angkasa. Teknik penyegelan es. Saat ini, dunia es dalam radius puluhan ribu kaki meletus. Lalu berkumpul menjadi kabut es tebal di langit. Dengan lambaian tangannya, kabut biru es datang bersiul dan langsung menyelimuti ke arah Chu Guangzheng. Tempat itu diselimuti kabut biru es, membuat orang-orang merasa tidak nyaman. Tidak lama kemudian, kabut pun menghilang. Dan sebuah patung es setinggi 100 kaki muncul di hadapan semua orang. Di tengah patung es itu, sesosok pemuda membeku tak bergerak. Bocah itu membeku. Beberapa orang melihat sosok muda itu, wajah mereka langsung berubah. Di antara mereka, yang paling panik adalah orang-orang dari dinasti Shufeng. Teknik penyegelan es kecil ini adalah keahlian master istana. Bagaimana mungkin bocah itu bisa menolaknya? Qin Hun mengangkat sudut mulutnya lalu mencibir. Saat beberapa ratus tahun terakhir, banyak praktisi kuat yang telah jatuh di bawah pengaruh segel penyegel es iblis kecil ini. Termasuk banyak master Rana Ying yang tingkat 9. Jadi menurutnya, tidak ada berbeda dengan kondisi Chu Guangzheng saat ini. Kau wanita yang tidak tahu malu. Tunggu sampai orang itu mati dan lihat apa yang bisa kau andalkan. Dia menatap Ratu Feng dengan mata berapi-api. Dia tidak hanya ingin bermain dengan wanita ini, tetapi juga ingin membuatnya bosan. Ketika saatnya tiba, semuanya tergantung pada suasana hati untuk menghadapinya. Saat ini, tinggi di langit, Qin Aotian menatap Chu Guangzheng yang membeku. Alisnya sedikit berkerut. Dalam penglihatannya, kekuatan di tubuh Chu Guangzheng tidak membeku, melainkan tambah melonjak. Apa yang sedang terjadi? Kenapa teknik penyegel es kecil ini tidak bisa membekukan kekuatan di tubuh anak ini? Matanya berkedip dan dia sangat terkejut dengan hasilnya. Sebab bahkan praktisi tingkat 9 Rana Ying yang menghadapi teknik pembekuan es kecilnya, kekuatan di tubuh mereka akan langsung membeku dan tidak akan mampu bergerak sedikit pun. Namun, kini anak itu menjadi pengecualian. Saat berikutnya, retakan tiba-tiba muncul di atas patung es dan memperlihatkan kepala Chu Guangzheng. Cahaya gelap melesat keluar darinya, lalu berubah menjadi kristal hitam di langit. Gelombang energi iblis yang melonjak menyapu lalu menghantam sekitarnya. Kristal hitam itu bergetar pelan dan sinar cahaya gelap melesat keluar darinya, lalu terjalin di langit. Tidak lama kemudian, ruang itu pun hancur dan sebuah lubang hitam pekat muncul di hadapan semua orang. Kembangkan tubuh iblis dan panggil patung iblis. Raungan rendah bergema dari dalam patung es. Setelah itu, energi iblis yang melonjak dan dua patung iblis raksasa muncul di tepi lubang hitam. Dalam sekejap, energi iblis melonjak bagaikan awan yang mengamuk. Lakukan padaku. Setelah terdengar teriakan lain, dua patung iblis meraung jatuh, lalu menghantam patung es di bawahnya.
Begitu keduanya bersentuhan, patung es itu meledak dan hancur total oleh tabrakan patung iblis. Kemudian, kedua patung iblis itu menghantam sosok muda yang ada di tengahnya. Guntur bergemuruh dan mengguncang langit. Dan energi iblis yang melonjak keluar, mengubah udara di sekitarnya menjadi lautan energi iblis. Terima kasih.